warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tinda Dwi Sangaji, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan perbedaan antara ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Mungkin banyak teman-teman sudah mendengar, mungkin sudah mengetahui tentang ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional, tetapi belum mengetahui secara spesifik bagaimana letak perbedaan daripada ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Masuk kepada perbedaannya, mungkin kita harus lebih ketahui terlebih dahulu kapan ekonomi syariah itu dia hadir dan kapan ekonomi konvensional itu dia hadir. Nah, kita masuk kepada ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam mulai berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW sekitar 610 sampai 632 Masehi. Nah, sistem ekonomi Islam ini dia didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga hadis, di mana dia mengatur transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan juga merata, dan juga dia mengatur bagaimana mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian berkembang lagi pada masa zaman kekhalifahan. Nah, pada masa zaman kekhalifahan ini ekonomi Islam mulai berkembang pesat, di mana di bawah dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, ekonomi Islam mulai mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu di salah satu kota yang namanya kota Baghdad menjadi salah satu pusat perdagangan dunia pada saat itu. Kemudian dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sistem ini mulai berkembang luas, di mana ada pun tokoh atau ilmuwan yang juga berkontribusi besar di dalam perkembangan teori ekonomi Islam. Adanya Abu Yusuf Al-Mawardi serta Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun sebagaimana mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, Ibnu Khaldun adalah bapak ekonomi Islam. Kemudian ekonomi Islam mulai mengalami kemunduran setelah abad ke-15. Ekonomi Islam mulai mengalami kemunduran, di mana pada saat itu mulai didominasi oleh kolonialisme serta didominasi oleh Barat, sehingga ekonomi Islam mulai mengalami kemunduran. Nah, kemudian setelah pertengahan abad ke-20, ekonomi Islam mulai mengalami peningkatan dengan berdirinya suatu lembaga keuangan yang namanya Bank Islam Dubai. Nah, di sini Islam sudah mulai mengalami perkembangan, di mana juga sudah mulai berkembang prinsip-prinsip ekonomi Islam secara modern. Kemudian kita masuk kepada ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional ini dia berkembang pada awal masa klasik, di mana sekitaran abad ke-18 hadirnya Adam Smith atau bapak ekonomi modern. Dia di mana sistem ini dia bertumpu pada mekanisme pasar bebas, di mana permintaan dan penawaran, tidak adanya intervensi langsung daripada pemerintah yang besar. Kemudian kita masuk kepada masa era revolusi industri. Nah, era revolusi industri ini ekonomi global atau mulai berubah, di mana munculnya sistem kapitalisme yang dimana tujuan dan fokus utamanya adalah melakukan produksi secara massal, efisiensi, dan kemudian dia mulai mengeksploitasi sumber daya pada saat itu. Nah, kemudian pada era munculnya sistem di mana adanya sistem kapitalisme, sosialisme, dan sistem campuran. Nah, sistem kapitalisme ini tujuan utamanya adalah melakukan pasar bebas dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, sedangkan sosialisme ini dia hadir untuk bagaimana mengkritik daripada sistem kapitalisme tadi. Dia hadir untuk bagaimana perekonomian atau keuntungan itu dilakukan secara merata atau secara bersama, artinya untuk mencapai keadilan bersama. Kemudian sistem ekonomi campuran. Nah, ini ekonomi campuran atau sistem campuran ini campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Ini kemudian baru digunakan setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada sekitaran abad ke-20 sampai abad ke-21, ekonomi konvensional mulai berkembang melalui arus globalisasi teknologi yang juga integrasi daripada pasar dunia. Namun sistem ini dia sangat bergantung terhadap yang namanya bank, IMF, dan juga WTO. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Tadi saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan daripada ekonomi syariah dan juga perkembangan daripada ekonomi konvensional. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan daripada pengertian baik itu ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional. Nah, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dimana didasarkan pada prinsip-prinsip Islam atau didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga Sunnah, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, sedangkan
dan masyir. Nah, larangan riba ini Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur-unsur bunga di dalamnya. Serta yang kedua yaitu gharar dan masyir. Nah, ini Islam melarang terjadinya transaksi yang adanya ketidakpastian yang tinggi serta spekulasi. Kemudian prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri adalah bagaimana tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat atau mencapai keadilan secara bersama. Nah, sedangkan prinsip-prinsip daripada ekonomi konvensional adalah bagaimana mencapai keuntungan, kemudian mekanisme pasar, dan yang ketiga yaitu kebebasan ekonomi. Nah, yang pertama mekanisme keuntungan, di mana tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan atau profit yang tinggi. Kemudian mekanisme pasar, di mana harga dan juga distribusi ditentukan oleh permintaan dan penawaran, serta kebebasan. Nah, ekonomi kebebasan yaitu ekonomi konvensional memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memulai bisnis dan berkembang di pasar. Nah, sekarang masuk pada perbandingan antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Nah, perbandingannya yang paling pertama itu terletak pada tujuan utama, di mana tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan atau berfokus kepada kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat, sedangkan ekonomi konvensional dia berfokus kepada keuntungan. Nah, perbedaan yang kedua terletak pada sistem keuangan, di mana sistem keuangan yang diterapkan oleh ekonomi syariah di dalamnya melarang adanya riba, tapi menerapkan yang namanya bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional dia masih menerapkan sistem yang namanya bunga atau bunga. Yang kemudian etika dan moralitas. Nah, etika dan moralitas ini ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ekonomi konvensional dia lebih cenderung sekuler. Kemudian contoh daripada implementasi, di mana di dalam dunia perbankan ekonomi konvensional masih saja menerapkan yang namanya sistem bunga, sedangkan ekonomi konvensional syariah dia menerapkan yang namanya sistem bagi hasil seperti bunga laba, mudaratah, dan lain-lain. Selanjutnya masuk kepada dari penjelasan tadi, pasti ada di mana letak daripada kelemahan dan daripada keunggulan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Nah, kelemahan dan juga keunggulan daripada sistem ekonomi syariah adalah karena sistem ekonomi syariah dia berfokus kepada keadilan, namun masih ada atau aturan-aturan di dalam ekonomi syariah masihlah sangat cukup kompleks. Nah, sedangkan di dalam ekonomi konvensional dia berfokus atau dia lebih fleksibel dan inovatif, namun masih sangat berpotensi untuk menciptakan terjadinya kesenjangan ekonomi.